Setuju ya? Setuju ya? Setuju. Pemerintah? Sangat setuju. Oke, jadi 19 sampai 25 Oktober. Oke, kita sepakat ya? Oke. DPR dan pemerintah sepakat pendaftaran Capres tetap dimulai pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Kesepakatan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Awalnya terdapat dua opsi waktu pendaftaran yang dibahas. Opsi pertama, pendaftaran Capres dimajukan ke tanggal 10 hingga 16 Oktober. Dan opsi kedua, pada jadwal semula, yakni 19 hingga 25 Oktober. Selain membahas jadwal pendaftaran Capres, Komisi 2 DPR RI bersama penyelenggara pemilu juga menggelar rapat guna membahas percepatan pilkada serentak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pilkada digelar pada September 2024 dari awalnya November 2024 atau lebih cepat 2 bulan yang tertuang dalam rancangan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pilkada 2024. Usulan ini disebut Tito demi mengantisipasi waktu rampungnya sengketa pemilu dan kekosongan pejabat daerah. Oktober itu kan ada pelantikan presiden ya. Terbaiknya adalah September. Itu saran kami. Nah, yang perlu kita waspadai, kalau September berarti lebih kurang Oktober, November 3 bulan. Maka itu udah selesai. Sebagian besar udah selesai. Pilkada di 552 daerah. Kurang satu, Jogja 551 kan. Karena Jogja itu memang Sri Sultan dan Sri Pakualam. Nah kalau udah selesai berarti 1 Januari 2025 insya Allah sebagian besar sudah selesai, maka PJ yang masif sekali itu dapat dihindari. Kita menginginkan kepala daerahnya adalah yang definitif karena legitimate dan mewarnakan demokrasi, bukan yang ditunjuk seperti sekarang ini. Jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres 2024 tertuang dalam PKPU tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Rapat Komisi 2 DPR juga menyepakati 2 rancangan peraturan Bawaslu dan 2 rancangan peraturan DKPP. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, akhirnya DPR dan penyelenggara pemilu sepakat jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres tetap pada tanggal semula, yakni 19 hingga 25 Oktober 2023. Nah, apa tanggapan KPU? Akankah mengganggu persiapan jelang pemilu? Lalu bagaimana dari segi aturan yang selalu diubah-ubah? Akankah ini mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap pemilu? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustopa, dan juga anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggraini. Selamat pagi, Kang Saan, Mbak Titi. Selamat pagi, Mas Radi, Pak Saan. Ya, kita juga nanti akan mencoba terus menghubungi Komisioner KPU yang juga bisa menjelaskan perbincangan kita hari ini. Saya akan ke Kang Saan dulu yang ikut rapat sama KPU, katanya sampai larut malam nih, kayaknya masih ngantuk ya Kang. Ini akhirnya pendaftaran Capres disepakati kembali ke tanggal semula. Nah, Anda melihat Kang, kesiapannya sudah cukup belum untuk KPU nih? Karena pendek sekali sepertinya. Ya, kita tadi malam memang sudah menyepakati ya jadwal pendaftaran pasangan calon presiden wakil presiden itu tanggal 19 Oktober sampai 25 Oktober. Ya. Ini sebenarnya penyesuaian terhadap regulasi yang mengalami perubahan akibat dari Perpu Pemilu. Ya. Di mana ketika kita Perpu selain waktu itu menyepakati terkait dengan adanya daerah pemilihan baru dan alokasi kursi DPR bertambah, penyelenggara meminta untuk penetapan pasangan calon itu lebih cepat 15 hari sebelum masa kampanye. Yang sebelumnya 3 hari sebelum masa kampanye. Nah ini karena masa kampanyenya pendek, mereka mengantisipasi terutama terkait dengan soal pengadaan logistik dan distribusi, khususnya terkait dengan soal kertas suara. Nah, yang menjadi concern ini penetapan pasangan calon presiden wakil presiden itu kan 13 November yang akan datang. Nah,
13 November sampai 25 Oktober ini adalah fase di mana KPU khususnya itu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat teknis yang terkaitan dengan pasangan calon presiden wakil presiden. Misalnya terkait dengan soal verifikasi administratif, soal persyaratan, pemeriksaan kesehatan, melengkapi berkas-berkas yang kurang, atau pergantian pasangan calon presiden wakil presiden manakala ada yang tidak memenuhi syarat. Nah, kita minta agar KPU menghitung di fase ini. Nah, kalau memang fase ini menurut mereka waktunya sangat memadai untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat teknis, sebenarnya tidak ada persoalan antara tanggal 10 sampai tanggal 16 Oktober maupun 19 sampai 25 Oktober. Nah, setelah kita hitung fase ini dan mereka mengatakan memadai dan waktu buat mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan teknis itu mereka sampaikan itu cukup, ya kita nggak ada masalah. Tapi yang paling penting itu tanggal 13 November itu adalah penetapan pasangan calon presiden wakil presiden, ke depannya soal pengundian nomor urut dan sebagainya itu sudah tidak ada masalah. Justru yang menjadi perdebatan itu fase sebelum 13 November 2023. Oke, ya itu yang harus jadi catatan juga. Nanti mudah-mudahan KPU bisa segera menjawab tantangan ini begitu. Nah, ini sekarang kan kalau dilihat, Kang, peraturannya tuh jadinya berubah-ubah gitu untuk tahapan, program tahapan dan jadwal pemilu. Dan ini sepertinya juga publik jadi agak bingung nih kapan yang benernya dan kapan yang harus saya ikuti yang benernya begitu. Apa strategi dari DPR dan juga bersama KPU tentunya nanti, atau ada usulan dari DPR kepada KPU agar masyarakat ini juga nggak bingung gitu, Kang, ke depannya untuk mengikuti tahapan pemilu? Memang ada fase ya ketika kita memberlakukan Perpu ya, dan Perpu itu disetujui menjadi undang-undang. Ketika ada pasal, khususnya pasal 276 yang berubah terkait dengan penetapan pasangan calon presiden, dan ini berkonsekuensi terhadap tahapan-tahapan sebelumnya. Jadi tahapan-tahapan sebelum tanggal 13 November itu tentu akan mengalami konsekuensinya, terutama terkait dengan soal pendaftaran calon pasangan presiden tadi. Nah, ini yang sebenarnya bukan hanya ke masyarakat, juga banyak para partai politik yang merasa kok ada perubahan. Padahal ini disetujui oleh semua partai politik melalui wakil-wakilnya, poksi-poksinya ada di Komisi 2. Artinya ketika kita menyampaikan pendapat persetujuan terhadap Perpu menjadi undang-undang, tidak ada satupun partai yang mengalami penolakan. Pemerintah, penyelenggara itu sepakat semua terkait dengan perubahan regulasi, terutama di pasal 276. Nah, cuman memang mungkin ini kurang tersosialisasi, jangankan ke masyarakat, di internal partainya pun mereka kayak kok berubah gitu kan. Ya, itu makanya. Nah, ini sebenarnya mungkin juga jadi problem klasik kita ke depan terkait dengan soal tingkat awareness kita ya terhadap regulasi ketika ada perubahan yang memang kurang untuk mendapatkan sebuah perhatian. Nah, ini juga menjadi catatan ke depan lah kan gitu loh. Di partai juga mungkin nanti ke publik, ke masyarakat. Ya, ketika ini dikaitkan dalam konteks logistik gitu, Kang. Ini kan pendek juga ya, jaraknya hanya 30 hari. Nanti saya akan tanyakan apakah nggak terlalu mepet dan kenapa juga Komisi 2 DPR dan juga KPU yakin ini bisa dipenuhi soal logis ini. Tapi saya akan ke Mbak Titi dulu. Ini Mbak Titi, pendaftaran capres akhirnya kan tetap di tanggal semula nih ya. Menurut Anda usulan perubahan daftar pendaftaran capres yang cuma berjarak 9 hari ini penting tidak? Dan apakah ini ini cuma terkesan mengulur-ngulur waktu aja jadinya? Ya, yang pertama memang kenapa kita berhadapan dengan seolah-olah situasi ketidakpastian ya, atau bisa dikatakan perubahan-perubahan yang melahirkan perdebatan di ruang publik, memang tidak lepas dari pilihan KPU untuk tidak mengatur
tahapan, program, dan jadwal dalam satu peraturan KPU yang terkonsolidasi. Jadi KPU itu hanya punya saat ini peraturan tentang tahapan dan jadwal. Dan itu berisi tahapan dan jadwal utama dari tahapan-tahapan pemilu yang ada 11. Kalau dulu-dulu di pemilu terdahulu sejak 2004 sampai 2019, bahkan program-program yang berlangsung pada setiap tahapan itu sudah kita bisa tahu sejak awal. Sebagai contoh ya Mas Radi, tahap pencalonan kita sudah bisa tahu kapan pendaftaran DPD, kapan pendaftaran DPR, DPRD, kapan tanggal pendaftaran untuk calon presiden, wakil presiden, itu terkonsolidasi termasuk verifikasi administrasinya kapan, perbaikan berkasnya kapan, verifikasi faktualnya kapan, dan penetapannya kapan. Nah sekarang yang disebut dengan program atau aktivitas rinci tersebut itu tidak diatur di dalam satu peraturan KPU yang terkonsolidasi sejak awal. Diaturnya di mana? Diaturnya di dalam peraturan KPU setiap tahapan. Nah, sementara KPU itu mengatur peraturan KPU tahapan biasanya menjelang tahapan yang akan dilaksanakan. Contoh soal ini pencalonan presiden, wakil presiden. Perpu keluar bulan Desember 2022. Lalu kemudian sudah diberi nomor ditetapkan pada bulan Mei tahun 2023. Sebenarnya kan ada waktu yang cukup banyak untuk mengkalkulasi, mensimulasikan konsekuensi dari pasal 276 ayat 1. Sehingga kita ini dari awal tahu dan partai politik tahu, publik tahu. Oh, sebagai konsekuensi jeda yang lebih panjang antara DCT Pilpres dengan dimulainya masa kampanye yang 15 hari itu akan berdampak pada aktivitas pendaftaran yang lebih maju begitu. Nah, tetapi kan sekarang tidak, karena itu mundur dan di tengah konstelasi misalnya pencalonan membuat ada kebingungan di masyarakat kita. Jadi itu suatu kewajaran. Yang kedua adalah tantangan terbesar kita. Bagaimana memastikan pemilu itu kan harusnya sejak awal prosedurnya itu pasti ya, hasilnya yang tidak bisa dipastikan begitu. Kalau kemudian prosedurnya menjadi tidak pasti, akan menimbulkan kebingungan dan kebingungan ini bisa menimbulkan spekulasi. Yang kita khawatirkan adalah rumor atau kemudian hoax atau disinformasi yang terlibat di dalam isu itu. Akhirnya kemana-mana dan bisa mempengaruhi kredibilitas dan kepercayaan terhadap proses pemilu. Yang terakhir adalah jadwal 19 sampai 25 Oktober ini Pak Idam sudah bergabung, itu akan mempengaruhi durasi kerja KPU walaupun masih dalam konteks kerangka Undang-Undang Pemilu. Tetapi kita berharap durasi yang kalau dibandingkan Pemilu 2019 antara pendaftaran, perbaikan berkas, lalu verifikasi administrasi, verifikasi faktual itu tidak dianggap hanya sebagai formalitas. Karena durasinya pendek, jadi misalnya jangan sampai publik meragukan kecermatan, ketelitian, kesungguhan KPU di dalam melakukan tahapan-tahapan di dalam proses pencalonan tersebut. Karena sekali lagi kita penting untuk meyakinkan masyarakat siapa yang akan menjadi capres-cawapres itu sudah melalui proses pemenuhan persyaratan dengan betul-betul profesional dan berintegritas. Kira-kira begitu Mas Radi. Ini Komisioner KPU Idam Holik juga sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Selamat pagi Bung Idam. Selamat pagi Mas. Ya, Bung Idam, ini tadi ada kritik juga dari Mbak Titi. Katanya kan dengan waktu yang mepet ini jangan sampai persiapannya juga gerasa-gerusu sehingga akhirnya dilihat oleh masyarakat juga seperti tidak siap, betul-betul tidak siap. Karena wajar saja masyarakat mempertanyakan kesiapan KPU karena anggaran yang dipakai juga besar dan ini juga berasal dari kami-kami, dari publik gitu ya, dari masyarakat. Nah, bagaimana Anda menjawab tantangan ini? Ini masyarakat semakin sadar bahwa kritik itu adalah bagian dari demokrasi dan masyarakat juga semakin paham mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dalam proses demokrasi, deliberasi itu adalah hal yang biasa. Dan kalau menurut saya, hari ini masyarakat sudah mendapatkan kepastian ya. Dan dalam proses pengambilan keputusan di dalam negara demokrasi, lalu ada masukan, ada pendapat untuk mencari keputusan yang terbaik, itulah yang terbaik menurut saya. Ya, jadi kalau ada pemikiran bahwa masyarakat itu tidak percaya, masyarakat itu curiga, masyarakat ragu dan sebagainya, saya pikir itu tidak benar. Insya Allah masyarakat dapat memahami situasi ini dengan baik karena bagaimanapun juga KPU harus mengambil keputusan terbaik
pihak dalam rangka bicara tentang kondusivitas dalam praktik demokrasi elektoral. Oke, Bung Idam, secara khusus untuk urusan logistik dengan waktu yang relatif singkat begitu ya, belum lagi ini sampai sekarang kalau calonnya Kang Saan, bakal calon presidennya kan sudah ada dan wakil presidennya sudah lengkap nih, tapi 2 lagi kan belum ada. Nah ini khusus untuk bakal capres, bakal cawapres dari Mas Ganjar dan Pak Prabowo ini belum ada. Nah waktunya singkat ditambah juga figur yang akan dicetak di surat suara ini belum ada. Bagaimana meyakinkan publik bahwa logistik ini juga bisa tepat waktu dan tepat sasaran begitu? Strateginya juga bagaimana? Dalam kami menyusun jadwal pencalonan Pilpres ini, kami tidak terpengaruh pada persoalan peta politik elektoral yang sedang dilakukan oleh partai ataupun gabungan partai. Dan berkenaan dengan jadwal ini, yang jelas ini dalam rangkaian pasal 226 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 276 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003. Jadi tidak ada yang dilanggar dalam penentuan jadwal ini. Dan itulah kenapa penetapan pasangan calon presiden wakil presiden yang awalnya dari 25 November itu dimajukan ke tanggal 13 November itu memang pertimbangannya adalah pertimbangan teknis dalam rangka pencetakan, pendistribusian dan pengemasan logistik. Oke. Saya dengar juga strateginya adalah dengan membagi zonasi begitu ya untuk logistik ini. Bisa dijelaskan lebih rinci lagi nggak, Bung Idam? Ya, berkaitan dengan proses produksi logistik yang waktunya singkat, maka KPU membagi zonasi ke beberapa zonasi dalam rangka memastikan logistik tepat waktu ya, di mana logistik proses distribusinya itu bisa sampai ke TPS sehingga tidak ada masalah. Baik. Kang Saan, Anda sebagai wakil rakyat juga tidak hanya bersiap lagi untuk pemilu, tapi juga harus mengawasi penyelenggara pemilu, terutama dalam mengawal proses pengadaan hingga ke pendistribusian logistik. Sejauh ini Anda melihat KPU siap untuk menyelenggarakan atau mengadakan logistik dan tepat waktu? Ya, kita kan berharap bahwa penyelenggara ini bukan hanya secara teknis siap ya, tapi pemilu itu kan bisa berjalan dengan baik, berkualitas. Itu ada beberapa faktor. Pertama, bagaimana pemilu itu dilakukan secara transparan, akuntabel, profesional, kan itu juga penting. Yang kedua, itu bisa dilakukan manakala para penyelenggaranya juga profesional, kredibel, dan berintegritas. Nah ini bisa memastikan. Nah sejauh yang saya amati misalnya selama berinteraksi dengan KPU dan juga memang tugas dari DPR khususnya Komisi 2 itu memastikan bahwa pemilu ini berjalan dengan baik. Makanya kenapa misalnya dalam setiap pelaturan PKPU yang akan diterbitkan oleh KPU, Komisi 2 dalam rapat konsultasi itu selalu ingin detail terkait itu semua. Nah, karena kita ingin pastikan bahwa pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang sudah ada kepastian. Nah, bagaimana KPU bisa membuktikan bahwa dari interval waktu yang ada ini mereka bisa gunakan sebaik mungkin dan hasilnya semaksimal mungkin sehingga tidak ada kekeliruan karena ini waktunya memang sangat durasi waktu seperti Mbak Titi sampaikan 25 Oktober ke 13 November ini durasinya pendek di mana ada kegiatan-kegiatan yang sangat teknis itu terkaitan dengan pasangan calon. Nah, ini yang harus KPU benar-benar perhatikan, apalagi kalau calonnya daftar di injury time. Ini kan banyak yang misalnya dibuka tanggal 19, tapi dia daftarnya di tanggal 25, itu pun menjelang jam 00 misalnya. Ini juga harus KPU antisipasi terkait dengan kegiatan-kegiatan teknis tadi, verifikasinya, administrasi dan sebagainya. Karena kalau satu ada masalah, itu berimplikasi kepada yang lain otomatis. Ini berantai kan efeknya, betul. Dan ini akan mengganggu semua. Nah, Kang Saan,
tadi malam juga saya simak ada 7 kesepakatan ya, 2 peraturan Bawaslu, 2 DKPP. Nah, tentang apa saja? Ini juga bukan hanya KPU tapi ada Bawaslu dan juga DKPP. Nah, ini bisa dijelaskan tentang apa saja dan apa yang perlu diperhatikan DPR. Lalu apa kelebihan dan adakah kekurangan dari aturan-aturan ini? Tapi jangan dijawab dulu, nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi kami akan segera kembali berdialog dengan sejumlah narasumber. Tetaplah bersama kami. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, masih memperbincangkan soal kesiapan pemilu dari penyelenggara pemilu dan juga dari DPR dan juga pemerintah. Nah, tadi saya sebelum jeda menanyakan ke Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustafa, Kang Saan, tadi malam kan kabarnya ada 7 kesepakatan ya. Ada peraturan Bawaslu, DKPP. Nah, ini tentang apa saja dan apa yang perlu diperhatikan? Lalu juga apa kelebihan dan juga apakah ada kekurangan dari aturan itu? Menurut Anda bagaimana? Ya, terutama kita kemarin yang lebih banyak disoroti kan terkait dengan soal PKPU ya. Oke. Kalau di DKPP kan dua peraturannya kan internal semua. Yang kedua di Bawaslu juga kan terkait dengan perbawaslu terkait dengan pengawasan terhadap PKPU kan gitu. Jadi justru ya induknya ini kan di PKPU. Nah, jadi karena PKPU itu menjadi hal yang penting yang terkait dengan turunan dari undang-undang, dia menjadi lebih teknis, maka kita bicara kemarin juga kemampuan teknis kepemiluan itu juga menjadi hal yang sangat penting. Misalnya kemarin tuh terkait dengan soal jadwal pencalonan, yang kedua pemungutan dan perhitungan suara. Nah, ada yang kemarin sempat menjadi fokus perhatian di rapat Komisi 2 KPU dan juga pemerintah terkait dengan soal panel ya. Okay. Panel perhitungan suara. Waktu itu KPU mengusulkan 2 panel. Ada panel penghitungan Pilpres dan DPD dan panel legislatif. Nah, ini sempat dikritisi. Apa yang disampaikan oleh KPU sebenarnya masuk akal juga bisa ini. Cuman terkait dengan sumber daya, yang kedua juga kita punya pengalaman 2019 di mana publik itu lebih ke fokus perhatian ya, itu lebih kepada Pilpres. Dan sekarang pun sebenarnya juga kalau misalnya sosialisasi dan lain sebagainya jangan sampai terulang kembali seperti 2019. Fokus publik pemilih itu ke Pilpres, sementara Pileg menjadi agak terabaikan, kurang mendapatkan perhatian. Ini ada gap ya antara Pilpres dan Pileg. Ini mungkin karena baru sekali dilakukan di mana Pilpres dan Pileg disatukan dan ini baru mau kedua sehingga euforia publik terhadap Pilpres itu jauh lebih tinggi kepada Pileg. Nah, dan ini bisa dilihat nanti dari output 2019 yang lalu. Publik kurang perhatian, seakan-akan ketika datang ke TPS udah ikut Pilpres, Pilegnya terabaikan, kadang banyak suara-suara yang nggak sah. Mungkin data Mbak Titi sekitar 17 jutaan untuk Pileg yang tidak sah ya. Tidak sah itu banyak faktornya. Tidak mereka habis menentukan pilihan di Pilpres. Baik. Keluar yang namanya kertas suaranya dibuka. Nah, ini menjadi fokus kita. Oke. Nah, Mbak Titi tadi juga Kang Saan nyinggung soal Perpu ini kan juga persiapannya juga harus matang ya untuk penyelenggaraan pemilu khusus untuk Perpu ini. Nah, di rapat kemarin ini juga ada terbitnya Perpu ini dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 akan ada implikasi. Nah, menurut Anda apa saja implikasi yang harus diantisipasi, Mbak Titi? Ya, ini nih kita sudah kebolak-balik ya. Perpu itu kan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk merespon situasi kegentingan yang memaksa begitu. Tetapi perpunya dikondisikan, dibahas bersama dengan Komisi 2 DPR. Ini agak susah nih kalau kita mengajar ke mahasiswa ya. Ini genting beneran atau genting bagaimana nih gitu ya. Karena buktinya pembahasan bersama dikondisikan, diwacanakan itu dilakukan begitu. Jadi
Itu juga menjadi evaluasi mendasar ya terhadap Perpu yang semalam kita dengarkan pemaparan dari Menteri Dalam Negeri. Kalau saya sendiri terus terang tidak teryakinkan bahwa ada situasi kegentingan yang memaksa soal harus memajukan pilkada ke September dengan alasan agar menghindari penjabat dan seterusnya. Karena sebenarnya ada solusi tanpa harus kemudian memajukan, yaitu perpanjangan kepala daerah hasil pilkada 2020. Nah, tetapi oke lah, kita sekarang misalnya berhadapan dengan situasi bahwa Perpu akan terbit dan pilkada direncanakan dimajukan. Walaupun ada potensi tantangan baru, bisa saja Perpu itu nanti juga akan diuji ke Mahkamah Konstitusi dan kita akan berhadapan lagi dengan kepastian hukum begitu ya, kira-kira begitu. Tetapi dari sisi teknis, KPU itu akan berhadapan dengan agenda yang sangat padat. Jadi selesai dari pemilu, selesai penghitungan, rekapitulasi, ada perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, belum lagi kalau ada putaran kedua yang akan berlangsung 26 Juni 2024, lalu kemudian akan ada persiapan untuk pelantikan dan seterusnya. Nah, di September kan tahapan itu tidak serta-merta terjadi. Ada pencalonan, lalu kemudian ada kampanye, ada perselisihan begitu. Termasuk soal pendaftaran capres ketika mereka ditetapkan 13 November, antara 13 November menuju 28 November, itu juga ada potensi sengketa pencalonan atau sengketa proses. Nah, hal-hal seperti itu saya terus terang khawatir ya, akhirnya agenda yang begitu kompleks, yang begitu besar, membuat masyarakat kita itu tidak terlalu menjadi pemilih yang punya waktu, punya kesempatan, ketelitian, atensi, dan fokus pada agenda ini gitu. Belum selesai misalnya dinamika internal partai soal pemilu legislatif. Kita sama-sama tahu lah, selesai pemilu legislatif itu dan pilpres ya Kang ya, pasti ada dinamika di internal partai. Lalu mereka dipaksa langsung harus siap ke pilkada. Konsolidasi internal belum sepenuhnya pulih, mungkin ada potensi konflik yang terjadi sebagai ekses pemilu legislatif, harus siap-siap pencalonan pilkada. Saya khawatir di 2024 pragmatisme akan muncul, calon tunggal akan meningkat. Karena kenapa? Daripada sibuk-sibuk konsolidasi dan lain sebagainya, menjadikan pilkada sebagai ruang pemulihan kondisi ekonomi partai gitu ya. Dan calon tunggal meningkat. Belum lagi KPU. Ini, saya sebenarnya walaupun KPU menyatakan siap begitu ya, tetapi melihat irisan beban yang begitu besar, saya khawatir misalnya kita akan menghadapi tantangan teknis, kompleksitas yang membuat performa penyelenggara pemilu menjadi tidak optimal, begitu Mas Radi. Kompleksitas itu juga tentunya nanti akan berdampak pada anggaran dan segala macam, karena lagi-lagi cita-cita untuk memiliki pemilu yang hemat sepertinya belum akan terwujud di pemilu 2024. Nah, Bung Idam, bagaimana Anda menjawab kekhawatirannya Mbak Titi tadi soal menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di tengah jalan begitu saat penyelenggaraan pemilu dan juga antisipasi kegaduhan pemilu yang potensinya tetap ada begitu dari pemilu dan dari pemilu ke pemilu, terutama di 2024 ini. Bagaimana Bung Idam? Ya, kunci penyelenggaraan pemilu di tengah banyaknya irisan tahapan pemilu ataupun pilkada nanti itu ya kuncinya pertama kami harus mitigatif. Cara kami mengambil kebijakan itu mitigatif. Yang kedua ya harus terencana. Ya, yang ketiga ya kami harus mengambil sebuah kebijakan yang inovatif ataupun kebijakan yang sekiranya dibutuhkan terobosan tanpa harus melanggar atau keluar dari kerangka hukum itu sendiri. Kalau ada kekhawatiran itu hal biasa menurut saya, dan kita berdemokrasi ini bukan hari ini, sudah proses yang panjang ya, dan saya yakin semuanya akan berjalan dengan lancar, dan kami sebagai penyelenggara pemilu tidak dalam kapasitas berdebat apakah Perpu ini ditolak ataupun diterima. Apa yang menjadi keputusan dari pembentuk undang-undang ya mengenai Perpu ini atau Perpu ini nanti disahkan ya kami akan laksanakan, dan kami juga sudah mempersiapkan beberapa skenario apabila memang nanti Perpu ini akan dilaksanakan. Ya, saya akan jelaskan sedikit. Perpu yang dimaksud ini adalah yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 2003 ini mengatur masa kampanye yang dimulai 15 hari setelah penetapan pasangan capres-cawapres. Koreksi kalau saya salah Bapak-bapak ya. Nah, ini dengan waktu yang dengan waktu yang cukup singkat begitu, KPU optimistis bisa mengatur semuanya. Tapi juga dispute akan tetap ada di tengah jalan. Nah,
sepertinya dispute itu yang harus kita perhatikan bersama. Bagaimana Anda menjawab tantangan soal dispute ini? Berkaitan dengan sengketa, ya. Jadi sebenarnya bukan perpu lagi tuh Mas, saya luruskan. Itu sudah menjadi undang-undang. Undang-undang ya, baik. Undang-undang nomor 7 tahun 2023 dengan ada penambahan 3 pasal baru dan perubahan 3 pasal, seperti itu. Oke. Baik. Ya, jadi pertanyaan saya tadi, bagaimana Anda menjawab tantangan soal dispute itu tadi? Ya, berkenaan dengan hal tersebut, DCT itu ditetapkan pada tanggal 3 November. Ya, pasangan calon ditetapkan pada tanggal 13 November. Nah, berkenaan hal tersebut kuncinya adalah administrasi yang akurat oleh peserta pemilu dan kami juga dalam pelaksanaannya itu dalam menentukan status terhadap administrasi pencalonan itu benar ya, sesuai dengan legalitasnya. Terus selanjutnya berkenaan dengan masa kampanye yang 75 hari ini merupakan satu pilihan yang dimana dalam rangka menghindari polarisasi politik yang tajam karena kita pernah memiliki pengalaman di 2019 yang lalu ya. Oke. Ya, terus selanjutnya berkaitan dengan PHPU, ya kami berupaya bekerja secara profesional dalam rangka pemungutan dan penghitungan suara sehingga PHPU di Mahkamah Konstitusi itu dapat ditekan jumlahnya. Oke. Nah, potensi perselisihan itu akan tetap ada, tapi KPU menyatakan siap. Nah, dari wakil rakyat dan juga politisi, Kang Saan, Anda di Partai Nasdem juga pasti saya yakin sudah menyiapkan ya strategi-strategi politik khusus untuk menghadapi pemilu 2024 nanti. Tapi perselisihan itu akan tetap ada menurut Anda, Kang Saan? Ya, ruang-ruang untuk itu kan selalu ada ya. Apalagi dalam konteks pemilu kita ya. Kita pengalaman 2014, 2019 juga kan masuk di Mahkamah Konstitusi. Ya. Bahkan justru level kompetisi atau pertarungannya beralih kan di Mahkamah Konstitusi dan itu menjadi pusat perhatian juga. Orang emang kan ada dua sebenarnya PHPU, Pilpres dan Pileg. Ya. Nah justru ketika ada perselisihan hasil pemilu yang terkait dengan Pilpres itu yang mendapatkan perhatian yang luar biasa. Okay. Yang Pilegnya PHPU-nya itu kan bahkan orang agak kurang peduli lagi kan gitu loh kan. Ya, karena sudah terlalu banyak juga itu kan. Terlalu banyak kan. Sehingga yang PHPU Pilpres itu hampir semua media juga kadang menayangkan secara langsung mau ke Pilpres. Nah, karena kemarin juga kan tidak ada yang mempersoalkan terkait dengan mempercepat DCT. Ya. Padahal ini butuhkan minta waktu 25 hari lebih cepat kan ketimbang Pilpres. Tapi penetapan DCT 20 hari lebih cepat itu tidak ada satupun yang mengomentari. Bahkan ya saya nggak mendengar sama sekali tuh orang mempersoalkan kenapa DCT kok maju 25 hari tanggal 3 Oktober gitu kan gitu. Justru orang meributkan padahal ini jauh lebih rumit loh. Pemilu legislatif itu jauh lebih rumit. Ya. Untuk percetakan kertas suaranya juga kan nggak bisa dilakukan secara nasional. Dia harus lebih detail kan itu. Dapil per dapil ada 84 dapil nyetak suaranya, ada sekian ribu untuk dapil provinsi, ada sekian belas ribu mungkin untuk dapil kabupaten kota, tapi nggak ada. Nah, justru ketika jadwal Pilpresnya yang waktu itu belum ada kepastian, itu menjadi sorotan. Nah, betapa memang lokus perhatian terutama aura politiknya ya, nuansa politik di Pilpres itu menjadi luar biasa. Soal daftar calon saja itu ke publiknya itu kan menjadi perdebatan yang berhari-hari ya gitu loh. Ya. Berminggu-minggu. Nah, ini hanya urusan soal kapan mereka mau daftar kan gitu. Nah, jadi akhirnya nariknya kan kadang jauh juga ke politik. Ya. Nah, ini yang harus menjadi kehati-hatian penyelenggara. Khususnya KPU. Jadi kehati-hatian ini menjadi sangat penting. Kehati-hatian, ketelitian,
Dan di sini juga mempertegas soal integritas dan kredibilitas. Ya. Jadi jangan sampai ada isu misalnya, kenapa tanggal 19? Jauh sebelum itu KPU-nya ditelepon oleh para elit partai katanya kan itu kan, supaya jangan tanggal 10, 19 aja karena masih ada yang belum siap misalnya kan itu, untuk belum siap tuh belum lengkap. Baik. Udah punya calon presiden tapi belum punya calon wakilnya kan itu kan, masih nyari-nyari. Nah, ini kalau misalnya kitanya enggak, integritas dan kredibilitasnya ini enggak bisa dipertaruhkan, ini justru nanti akan menjadi sumber problem lagi. Jadi kepercayaan ini akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan penyelenggara khususnya KPU. Jangan sampai terulang di 2014 dan 2019 apa yang diputuskan oleh KPU itu selalu diopinikan keberpihakan kan itu loh. Nah, ini hal-hal yang menurut saya penting lah. Komisi 2 hanya bisa DPR menjaga dan meyakinkan tentang ini semua. Baik, ini juga menarik dari Kang Saan tadi. Sekarang kita meributkannya pilpres begitu, tapi pileknya juga nggak diperhatikan soal penetapan DCT tadi yang seharusnya dimajukan. Ini juga saya akan tanyakan terakhir kali di Sapa Indonesia Pagi ke Pak Idam, ke Bung Idam, bagaimana soal kerumitan pileg ini, karena kan yang dicetak juga soal logistik ya, terutama ini bukan hanya DPR RI tapi ada DPRD kabupaten kota, provinsi, belum lagi DPD. Bagaimana Bung Idam? Bicara tentang kompleksitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, ya, media internasional pun melabeli penyelenggaraan pemilu dengan kompleksitas yang paling rumit, Mas. Ya. Paling kompleks penyelenggaraan pemilu di Indonesia ini. Dan tentunya kami sebagai penyelenggara pemilu bagaimana memastikan seluruh peraturan perundang-undangan pemilu itu terlaksanakan dengan baik. Itulah yang dimaksud dengan integritas elektoral. Oke. Baik, jadi stick ke rules gitu ya, stick to the rules, ke aturan itu juga diyakini KPU jadinya tidak akan meleset dari semuanya begitu. Nah, terakhir juga ke Mbak Titi, ini kan sudah terlanjur sudah ditetapkan lah ya semuanya dengan aturan-aturan yang sudah ada, meskipun masih berubah-ubah, tapi ya kita mau nggak mau sebagai pemilih, sebagai rakyat dipaksa untuk bisa benar-benar mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu dan juga pemerintah. Terakhir ke Mbak Titi, pesan-pesan Anda untuk penyelenggara pemilu saat ini untuk bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik, dengan jujur dan adil begitu. Bagaimana Mbak Titi? Iya, Mas Radi, tadi Perpu yang dimaksud yang perlu diwaspadai adalah Perpu yang disampaikan oleh Mendagri akan diterbitkan untuk memajukan jadwal pilkada dari November ke September. Ya, karena kan sampai hari ini kalau pilkadanya September, peraturan KPU tentang tahapan program juga belum, tahapan dan jadwal juga kan belum ada ya. Ini juga menjadi catatan sebagai hal yang harus disegerakan oleh KPU kalau perpunya terbit. Nah, yang kedua begini Mas Radi, penyelenggara pemilu pun bisa tergelincir. Terlepas misalnya bahwa kita berharap penyelenggara pemilu kita berkomitmen penuh pada integritas dan etika sebagai penyelenggara. Tapi karena penyelenggara pemilu bisa tergelincir dan kita punya pengalaman soal itu, maka masyarakat memang harus mengawasi. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Ketika sebuah regulasi terbit, kita harus memastikan regulasi itu konstitusional, tidak melawan hukum. Kalau iya, maka jangan ragu untuk mengambil upaya hukum, ada judicial review yang bisa kita lakukan ke Mahkamah Agung kalau itu peraturan KPU, ke Mahkamah Konstitusi kalau itu undang-undang. Dan partisipasi kita dimulai dari sana. Bukan hanya di bilik suara begitu, melakukan koreksi atas aturan yang kita anggap tidak demokratis. Itu jangan dianggap sebagai tindakan melawan negara, tidak mendukung pemilu, tapi justru itu adalah kecintaan publik pada pemilu yang bebas dan adil. Nah, yang kedua adalah saya kira kita tetap harus mengikuti proses ini dan terus kritis. Sebagai contoh begini, saya salah satu yang mendukung langkah Pak Idam dan kawan-kawan mempercepat pendaftaran. Karena pertimbangan ada durasi dan juga kebutuhan administratif di dalam proses pencalonan. Nah, itu juga disampaikan argumennya oleh KPU. Begini loh, kenapa 10 sampai 16. Ketika misalnya ada perubahan menjadi 19 sampai 25, publik berhak mendapatkan penjelasan yang sama. Karena kalau tidak ada penjelasan, soal tadi Kang Saan sebutkan
transparansi, akuntabilitas, spekulasi itu akan muncul. Dan itu akan digoreng terus, apalagi kalau misalnya Pilpres kita mengalami keterbelahan kembali. Ini akan menjadi sesuatu yang tereskalasi sampai akhir. Jadi penjelasan terbuka kepada publik, menghadirkan meaningful participation, bahwa partisipasi itu jangan hanya diajak uji publik, disampaikan gagasan, diminta masukan, tapi ketika ada perubahan kebijakan, publik tidak dirasionalisasi. Itu kenapa terjadi. Baik. Nah, saya kira itu ya. Dan yang terakhir, kita semua berharap bahwa aturan main itu tidak banyak berubah, Mas Radi, karena kepastian prosedur itulah sebagai salah satu kunci kepercayaan publik pada kepastian penyelenggaraan pemilu. Baik, saya sepakat sekali soal transparansi dan akuntabilitas karena uang rakyat yang dipakai untuk penyelenggaraan pemilu ini tidak kecil. Ini pada 2022 aja sudah digelontorkan 3,1 triliun, kemudian 30 triliun ya kalau saya tidak salah pada 2023. Nah, nanti the next year adalah 37,4. Nah, ini tapi yang disepakati berapa nanti akan diketahui juga. Yang jelas kemungkinan akan ada sekitar 70-an triliun rupiah yang akan digelontorkan untuk pemilu 2024 ini, menuntut penyelenggara pemilu juga bisa transparan, akuntabel, dan mempertanggungjawabkan semua yang sudah uang rakyat yang sudah dikeluarkan, dan juga para peserta pemilu juga diharapkan bisa punya tanggung jawab yang sama untuk memberitahukan kepada publik dengan transparan dan akuntabel dana-dana pemilu, maksud kami dana-dana kampanye yang dipakai agar pemilu yang diselenggarakan di 2024 nanti bisa benar-benar dipercayai oleh rakyat. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustafa dari fraksi Partai Nasdem, lalu Mbak Titi Anggraini dari Perludem, dan juga Komisioner KPU Bung Idam Holik telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Bapak-Bapak, sampai ketemu lagi.